Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, semoga semuanya sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara atau membuat tutorial ya Bapak Ibu ya, mengenai bagaimana membuat live worksheet, memanfaatkannya untuk jenis soal drag and drop gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesianya soal itu nantinya berupa gambar yang akan diletakkan di sebuah Bapak Ibu, di sebuah tabel misalnya seperti itu. Tapi nanti Bapak Ibu modifikasi saja, yang pasti tipe tipe soalnya yaitu memindahkan gitu, memindahkan, menarik, kemudian memindahkan dan menempatkan ke suatu tempat yang kita tentukan gitu. Baik, tidak berlama-lama kita mulai dengan masuk ke webnya ya Bapak Ibu ya, yakni www kemudian liveworksheet.com. Kita enter, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Sebelah kiri student access, kemudian sebelah kanannya teacher access. Nah, Bapak Ibu yang baru masuk, baru masuk ke live worksheet ini, berarti Bapak Ibu harus register dulu. Ini kebetulan saya sudah register, jadi kita klik di sini. Kalau sudah register dan kita sangkutkan ke sini gitu kan, Bapak Ibu akan langsung kelihatan. Tapi kalau Bapak Ibu belum, berarti Bapak Ibu tekan yang sebelah sini, ada register di situ. Kita klik aja. Nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu isi aja sesuai yang diinginkan gitu, sesuai yang memang data Bapak Ibu. Username itu terserah aja. Nama saya panjang tapi saya tulis Astuti Farudin gitu aja, nggak apa-apa. Passwordnya ini Bapak Ibu pilih aja. Password ini bukan password email Bapak Ibu gitu. Ini password yang untuk di aplikasi ini, di web ini gitu. Jadi terserah aja. Kemudian emailnya adalah email Bapak Ibu yang akan menjadi tempat konfirmasi. Jadi setelah Bapak Ibu register di sini, akan ada notifikasi atau konfirmasi di email Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ke email dulu, kemudian klik di situ, menunjukkan bahwa itu memang email aktif dan Bapak Ibu memang aktif gitu. Maksudnya emailnya aktif. Nah, di sini jangan lupa diklik I'm not a robot. Kemudian di bagian bawahnya diklik juga I have read and accept the term. Jadi sudah membaca sesuai peraturannya dan menyetujui. Kemudian register, klik. Nah, bagaimana dengan yang di sebelah sini? Sebelah sini tidak usah Bapak Ibu. Jadi ini tidak usah diisi pun tidak masalah. Nah, setelah ini Bapak Ibu ke email Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu klik di situ, Bapak Ibu balik lagi ke sini, nanti sudah akan ada seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan aja username Bapak Ibu, passwordnya apa yang tadi, kemudian di enter. Nah, kalau sudah di enter, di bagian sini kanan ini tulisannya sudah bukan lagi teacher access gitu, tapi sudah username Bapak Ibu. Berarti worksheetnya sudah bisa dibuat gitu. Bapak Ibu sudah bisa mulai membuat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana membuat soal dengan live worksheet ini yang menarik benda kemudian menempatkan di sebuah kotak gitu, menarik kemudian menempatkan. Makanya di sini saya menyebutnya drag and drop gitu aja sih, karena memang kan ada kode codingnya ya Bapak Ibu. Nah, codingnya itu ternyata memakai kata drag sama drop gitu. Kita bisa menyebutnya gitu aja, terserah Bapak Ibu mau menyebut apa. Nah, pertama kali yang kita lakukan seperti biasa, sama Bapak Ibu, mau yang option ABC-nan atau menarik garis ataupun yang ini caranya sama. Masuk ke make interactive worksheet, kita klik.
Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya atau video tutorialnya, nggak masalah. Kemudian get started here, klik aja. Nah, sama ya Bapak Ibu ya, kita masukkan filenya. Bapak Ibu bisa menggunakan file yang dari saya, atau Bapak Ibu pilih file sendiri untuk latihan, nggak masalah. Ini saya memakai file ini. Sampai di sini ada tulisannya, ini adalah judulnya. Kalau sudah begini, kita klik upload Bapak Ibu. Nah, setelah klik upload, inilah file yang tadi saya upload. Ini adalah soalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu lihat ada kursor saya yang bergerak-gerak. Inilah yang kita gunakan untuk menempatkan, untuk memberikan instruksi pada aplikasinya ini, mana sih tempat jawabnya gitu. Nah, di sini kan ada nama sama kelas ya Bapak Ibu ya. Ini dibiarkan saja. Karena kalau Bapak Ibu membuat tempat answer di sini biar anak bisa menulis namanya, itu justru akan merugikan anak. Kenapa? Karena nama anak kan beda-beda ya Bapak Ibu ya. Padahal live worksheet ini dia sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Kalau kita membuat kotak di sini, kita kosongi, maka anak harus mengosongi biar dianggap betul. Kalau kita beri tempat di sini, anak menuliskan namanya, padahal kita menyuruhnya, memberi instruksinya kosong kan, karena kita nggak menulis apapun di situ. Anak menulis nama, maka akan mengurangi nilainya gitu. Jadi lebih baik tidak diapa-apain gitu. Oke, yang nama kelas kita kosongi aja. Nanti di akhir akan ada ditanyain juga namanya siapa. Nah, kemudian caranya Bapak Ibu, di sini saya menggunakan soal yang seperti ini. Bapak Ibu bisa variasikan saja. Oke, namanya juga kita sedang berlatih menjadi guru yang kreatif ya Bapak Ibu ya. Silahkan berkreasi. Nah, di sini caranya adalah setiap itemnya kita kotakin seperti ini Bapak Ibu. Kotaknya bisa di luar, di dalam, terserah aja sih, nggak masalah. Yang penting jangan lebar-lebar. Oke, sudah. Nah, nanti sesuai aja sih. Sudah. Kemudian di sini kita tuliskan. Ini adalah gambar yang akan kita tarik ke bagian jawabannya, gitu. Karena ini adalah bagian yang akan kita tarik, maka codingnya adalah drag. D-R-A-G, drag. Drag 1 berarti ini yang pertama. Drag 2 ini hanya coding. Misalnya Bapak Ibu nulisnya drag 1-nya di sini, drag 2-nya di sini, nggak ada masalah sih. Ini drag 2, kemudian ini drag 3. Nah, sekarang kita akan membuat answernya. Yang drag 1 itu jawabannya Bung Karno kan Bapak Ibu. Nah, berarti kan di sini. Nah, caranya pertama kali adalah kita membuatkan tempat dulu untuk memasukkan codingnya. Nah, caranya di sini. Bapak Ibu kalau membuat kotak di sini jangan lebar-lebar. Kalau kotaknya selebar ini nanti ya kurang rapi aja sih, sama takutnya nanti tabrakan sama coding yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu dipaskan aja, misalnya segini gitu kan. Serah aja sih Bapak Ibu. Coba-coba aja sih kalau menurut saya. Salah sedikit juga nggak apa-apa. Oke, saya tempatkan di situ deh. Oke, terus begini. Oke, sini juga. Oke, nah sekarang kita tengok. Oh, drag 1 itu harusnya masuknya ke sini ya Bapak Ibu ya. Oke, drag 1 akan di drop ke sini, ke kotak yang kedua. Maka kotak kedua ini tulisannya drop atau codingnya drop .21. Jadi drag 1 berhubungan dengan atau dimasukkan ke drop 1 ke kotak ini, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua drag 2 Bung Hatta itu.
Tuh, Bung Hatta masuknya ke sini dong, gitu. Drop 2. Kemudian Bung Tomo di sini. Drop 3, gitu. Nah, saya mau menunjukkan sesuatu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu salah coding ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini kita salahkan deh. Kita nulis drag di sini. Oke, drag 3 di sini, drag 3 juga. Apa yang terjadi? Kita tengok. Kita kan habis selesai, setelah selesai ini kan kita save kan Bapak Ibu. Ini setelah selesai kita save ini. Nanti kita coba klik. Nah, it seems there are error in your worksheet. Please check katanya. Nggak mau dia. Ini salah. Itu Bapak Ibu. Drag 3 dimerahin sama worksheetnya. Oh, salah ini, salah coding. Oke. Drop 3. Oke. Setelah itu sudah, kita balik lagi ke save lagi. Nah, akan ada seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu memilih yang no, I want to keep it private. Kita klik di sini, nanti bawahnya akan muncul. Enter a title. Kenapa tidak memilih yang sini? Ada warningnya Bapak Ibu gitu. Kalau ternyata kita share worksheet orang lain sedangkan itu bukan punya kita, nantinya Bapak Ibu kita bisa aja jadi kehilangan akun itu. Kita dianggap ya kekerasan lah, melanggar aturan. Jadi bagusnya I want to keep it private gitu. Want to keep it private. Kemudian please enter a title. Judulnya apa ya enaknya Bapak Ibu? Latihan drag drop gitu aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian di save. Nah, ini ada linknya, tapi kalau Bapak Ibu langsung copy dari link ini berarti Bapak Ibu nggak setting apa-apa lagi gitu. Bapak Ibu ngikutin aja settingan dari live worksheetnya. Tapi kita mau coba untuk menyeting ya Bapak Ibu. Kita open, nggak usah di copy dulu yang ini. Open worksheet. Nah, ini tampilannya. Oke. Kemudian Bapak Ibu lihat bagian atas ada custom link nih. Nah, inilah settingan yang akan kita lakukan. Kita kebetulan kan ada mau drag and drop ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Punctuation nggak ada masalah, capital letter nggak ada masalah. Tapi misalnya ini tentang soal yang option menuliskan ABC atau isian singkat gitu kan Bapak Ibu. Nah, itu biar anak tidak rugi kalau salah capital letter atau biar nilainya nggak berkurang, Bapak Ibu bisa klik di sini ignore apa itu, disesuaikan aja. Set time limitnya Bapak Ibu klik, terserah mau tulisan apa. Kalau tidak diklik berarti waktu mengerjakannya tidak dibatasi gitu. Saya sih lebih suka saya batasi sih biar cepat anak-anak ngerjain, tapi terserah Bapak Ibu. Kemudian tengok yang tengah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik di sini check answer, jadi hilang. Tidak perlu anak menuliskan apa-apa di situ. Nah, karena kita ingin tahu anak siapa saja, anak kita yang mana saja yang mengerjakan, Bapak Ibu klik aja di sini. Nah, nanti ada di sini student name apa, grade, school, subject gitu. Apapun yang dituliskan anak nanti akan terrecord. Jadi kalau Bapak Ibu mau sama semua ya Bapak Ibu ajarin aja. Grade levelnya tulis 1 misalnya. School subjectnya tulis sini gitu. Nah, send answer to my mailbox, ini nanti answernya akan masuk ke mailbox Bapak Ibu, tapi bukan mailbox email, ini akan masuk ke mailboxnya live worksheetnya Bapak Ibu gitu. Nanti saya tunjukkan. Kemudian grading option. Bapak Ibu mau nilai yang pakai desimal atau tanpa desimal, pakai koma atau tidak. Kalau saya suka yang ada komanya sih biar tidak usah dibulatkan, tapi terserah Bapak Ibu, nggak ada masalah. Don't show grade juga ada. Tapi ini salah satu kelebihan live worksheet ini karena ada kayak nilainya gitu Bapak Ibu, saya suka lihatnya. Oke. Nah, so error, so right answer after checking the exercise, ini Bapak Ibu mau atau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa.
santai aja, terserah Bapak Ibu. Nanti dicoba-coba sendiri Bapak Ibu. Oke, setelah selesai menyeting, ada copy link di sini, kita klik. Oke, setelah diklik, Bapak Ibu masukkan link itu ke tempat yang Bapak Ibu mau. Bisa ke WA, ke Telegram, atau ke tempat lain yang memang bisa menerima link gitu. Kalau di Instagram sepertinya nggak bisa menerima link ya Bapak Ibu ya. Nah itu pokoknya di tempat yang bisa. Baik, kita akan coba. Kita coba di mana ya? Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya nyoba di sini. Saya akan ini adalah link tadi, saya klik. Oke. Bapak Ibu, link ini kan sudah saya share nih, meskipun ke tempat saya sendiri ya untuk latihan. Nah, link ini tidak bisa mendeteksi siapa itu. Ini karena meskipun saya yang bikin dan saya yang share, kalau saya klik link ini, maka saya akan menjadi student di situ. Saya menjadi pihak yang mengerjakan gitu. Kita coba ya Bapak Ibu ya, kita klik. Nah, ini berarti adalah tampilan saya sebagai orang yang akan mengerjakan. Makanya di sini ada timelapse-nya. Meskipun di sini nama saya, tapi ini dianggap saya sebagai orang yang mengerjakan gitu Bapak Ibu. Mari kita coba Bapak Ibu bagaimana ya untuk mengerjakannya. Ini saya pakai laptop. Nah, tampilannya biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah diklik gambarnya jadi ketahuan nih. Masukkan gambar ke kolom yang tepat. Kita klik. Nah, udah berubah nih kursornya. Bung Karno. Bung Karno masuk sini. Oke. Ini Bung Hatta. Kalau saya tadi sebentar. Tadi kan saya di sini bikinnya pas di dalam ya Bapak Ibu ya. Coba kalau kita masukkannya agak ke sini, mau nggak dia? Balik lagi. Gitu. Nggak pas, balik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke. Yang ketiga adalah Bung Tomo. Hai Bung Tomo. Terima kasih atas perjuangan Anda. Oke. Melihat bapak-bapak pejuang ini, semoga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau ya Bapak Ibu ya. Baik, seperti ini. Kemudian finish. Nah, ini karena tadi kita sudah men-setting untuk anak mengisi ini, ya sudah kita isi. Misalnya saya tulis yang isi data lah ya. Kemudian grup levelnya 1, school subjectnya ini sepertinya IPS aja. Oke, misalnya kita tulis yang baru juga nggak apa-apa, school subject kreatif misalnya, anak iseng gitu kan Bapak Ibu, itu ketahuan, maksudnya itu akan terdata seperti ini. Makanya Bapak Ibu kalau menggunakan live worksheet diberitahu saja school subjectnya tolong ditulis tema 1 misalnya Bapak Ibu ya. Group levelnya tulis apa, terserah saja, misalnya nih IPS misalnya. Oke, kemudian send. Nah, your answer have been sent to your teacher, good luck. Oke, kita klik, kita akan lihat nilainya. Tada, wah ini yang saya suka. Nah, sekarang bagaimana cara kita melihat ini gitu kan? Ini kita close pun bisa. Ini apa sih? Oh, yang tadi. Oke, saya hapus. Nah, ini kebetulan adalah live worksheet saya sendiri gitu kan Bapak Ibu. Berarti saya bisa masuk ke sini, ke punya saya, untuk mengecek siapa saja yang sudah mengerjakan live worksheet saya. Ada 2 caranya. Yang pertama dari notifikasi. Caranya Bapak Ibu masuk ke live worksheet sampai ada nama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu klik, nanti ada nih banyak. Kita bisa lihat pertama dari notifikasi, notification. Kita klik di situ. Nah, data tadi dapat 10 dia. Ini tadi saya nyoba yang soal tarik garis nih Bapak Ibu, ada di tutorial sebelumnya. Bapak Ibu silahkan dicari aja di data. Oh, ini ada yang nyoba lagi Ibu Lina. Ini ceritanya kita lagi belajar di kelas nih Bapak Ibu. Jadi dicoba-coba. Oke, yang kedua caranya adalah dengan
melihat my mailbox. Yang saya bilang tadi bahwa mailbox itu tidak bukan mailboxnya kita, email kita Bapak Ibu, tapi mailbox di sini nih di akun live worksheet kita. Kita cek, klik di situ. Nah, tengok nih Bapak Ibu. Wah. Nah, kita bisa melihat, bagusnya di sini kita bisa melihat juga misalnya tadi data. Tadi kan saya ngerjain dengan nama data. Data. Nah, ternyata data sudah pernah mengerjakan 2 di pelajaran saya, meskipun pelajarannya berbeda. Yang ini tadi matematika, yang ini tadi IPS. Nah, tapi karena saya cuma ngeklik data aja di sini, semua pekerjaan data kelihatan. Tapi kalau saya hanya ingin melihat pekerjaan data di IPS tema 1, yang kelihatan cuma ini. Jika saya hanya ingin melihat pekerjaan data di matematika, nah ini dia, gitu Bapak Ibu. Kita ingin melihat pekerjaan yang lain nih, Astuti pernah ngerjain apa aja sih? Tapi ini ada matematikanya, kita coba deh. Astuti kamu ngerjain apa? Oh ini dia. Nah, seperti itu deh ya Bapak Ibu ya. Misalnya mau ya kita tengok-tengok aja. Yang pasti ini merupakan salah satu alternatif untuk memvariasikan cara kita memberikan apa ya Bapak Ibu, latihan online buat anak, asik juga. Dan nanti misalnya di luar apa namanya Bapak Ibu, di luar maksud saya misalnya nanti sudah tidak COVID lagi, terus kita sudah tidak daring lagi, di dalam kelas pun sesekali kita bisa memberikan PR dengan cara yang seperti ini, misalnya seperti itu, dengan pendampingan orang tua. Asik Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Insya Allah nantinya saya akan membuatkan tutorial-tutorial lain dari apa yang sudah saya pelajari, karena saya juga suka Bapak Ibu belajar terus gitu kan. Terus nanti sharing seperti ini tujuannya biar saya sendiri juga nggak lupa sebetulnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan subscribe, saya akan sangat berterima kasih. Barokallah, semoga banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu, berkah juga, dan semoga saja kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.